Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia, utamanya urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda an nabiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba dikonek wifi sini. Tapi tadi baru isi masih ada. Dimulai slide dereng connect. Wal maqalatus sabi'atu. Kita lanjutkan maqalah yang ketujuh dari bab 10 perkara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqalah yang ketujuh ini adalah hadis dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakunul abdu fis samai wala fil ardi mu'minan. La yakunu al abdu, tidaklah ada seorang hamba, fis samai, baik yang di langit, wal ardi, dan yang di bumi. Jadi hamba Allah itu ada yang di langit, ada yang di bumi. Ya, kita yang di bumi. Mukminan, benar-benar dikatakan seorang mukmin. Jadi tidaklah seorang hamba itu disebut seorang mukmin hatta yakuna wasulan, sehingga dia menjadi orang yang ahli silaturahim. Wasul itu maknanya wasul, orang yang biasa bersilaturahim. Ai mutalattifan linnas, maksudnya adalah orang yang punya sifat yang lembut kepada manusia. Karena hanya orang yang hatinya lembut itu yang gampang bergaul, mau silaturahim. Artinya bahwa seorang mukmin itu yang sejati itu adalah orang yang punya hati yang lembut, yang peduli kepada sesamanya, mau menyambung silaturahim. Wala yakuna wasulan, dan tidaklah dia menjadi seorang yang ahli silaturahim. Tidaklah dia menjadi orang yang lembut hatinya kepada orang lain hatta yakuna musliman, sehingga dia menjadi seorang muslim. Muslim artinya di sini orang yang senang, cinta damai.
Makanya orang Islam itu orang yang selalu menyebarkan kedamaian, menyebarkan salam. Maka kalimat salam itu pakai afsus salam, menyebarkan salam. Tidak hanya ucapan, tapi ini adalah doa dan harapan yang ingin diwujudkan, yaitu keadaan lingkungan yang damai. Maka orang Islam dimanapun harus ini menciptakan rasa damai. Tak bisa. Jadi Islam itu artinya selamat. Nah, kalau damai pasti selamat. Sehingga selamat kan kalau tidak damai. Kalau ada orang Muslim tapi kok senengannya gegeran, wah ini pertanyakan. Karena Islam sendiri itu aja selamat atau damai. Wala yakunu musliman, dan tidaklah dia menjadi seorang muslim hatta yuslimu, al-aslama yuslimu, salima yaslamu, hatta yaslaman nasu, sehingga manusia selamat min yadihi, dari gangguan tangannya, walisanihi, dan lisannya. Maka seorang muslim, kalau dia benar-benar seorang yang muslim, dia harus menjadi orang yang dimanapun berada, orang lain tidak terganggu dengan jahilnya tangannya atau kalimat lisannya yang menyakitkan. Fala yu'din nasa bilisanihi wala biyadihi. Lisannya tidak pernah menyakiti orang, tangannya ya gak tahu ngamplengi wong. Jadi kalau ada orang Islam kok tangannya gatel ya kak, jotosi wong ini ada. Tapi ada orang itu dikit-dikit ada yang disebut temperamental. Jadi kalau berselisih sedikit itu kalau enggak jotos uang itu gak mantap, gatel tangannya. Nah ini, jadi bukan karakter seorang muslim, karena orang Islam itu dimanapun dia berada, maka orang yang lain harus selamat dari gangguan tangannya atau tersakiti oleh tajamnya lidahnya. Kalau dalam hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yaitu orang yang orang lain merasa aman. Jadi salimah, selamat, jadi aman dari gangguan tangannya, wa yadihi, dari gangguan lisannya, wa yadihi, dan gangguan tangannya. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Wala yakunu musliman, dan tidaklah dia menjadi seorang muslim yang sejati. Tidaklah dia menjadi seorang hamba itu tidaklah dikatakan seorang muslim beneran ini yang sejati, hatta yakuna aliman, sehingga dia menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang tahu, utamanya tahu dengan hal-hal yang wajib baginya dan hal-hal yang dilarang baginya. Jadi kalau lihat hadis ini, orang muslim itu mestinya harus alim. Alim itu artinya du ilmin, berpengetahuan. Maka wajib dari itu kemudian mencari ilmu itu wajib. Dalam hadis kan tolabul ilmi faridotun. Nah,
ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan. Lah kemudian di situ dijelaskan para ulama ya, yang wajib itu apa? Apa orang Islam ya harus mencari semua ilmu? Jadi semua kalau kuliah itu semua jurusan dimasuki ya enggak. Jadi maka mencari ilmu yang wajib itu ilmul hal. Ilmu yang terkait dengan perilaku yang harus dia lakukan, harus dia laksanakan sebagai kewajibannya kepada Allah. Jadi ilmu yang terkait bagaimana cara sholat, nah itu wajib. Kemudian tidak hanya caranya saja, tapi bagaimana yang membatalkan sholat. Karena kalau orang tahu rukunnya sholat, fardunya sholat, tidak tahu batalnya, jangan-jangan tadi sudah batal, nggak tahu terus saja. Jadi ini ilmu yang terkait dengan itu namanya ilmul hal. Jadi afdolul ilmi ilmul hal, kata penjelasan ulama dalam kata taklim itu ada afdolul ilmi ilmul hal wa afdolul amal hifdul hal. Sebaik-baik ilmu itu ada ilmu hal, ilmu yang terkait dengan perilaku kita sehari-hari. Jadi ilmu yang terapan lah macam ini, bisa diterapkan langsung. Ilmu yang aplikatif, nah, yang ada ilmu yang tidak bisa diterapkan misalnya. Dalam satu saat misalnya kalau kita yang belajar ilmu tentang cara sholat jenazah misalnya. Tapi terus lama sampai setelah selesai kan babnya sholat jenazah paling sehari sudah belajar. Sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun nggak pernah ketemu orang mati, nggak tahu diterapkan. Tapi kalau dengan bisa haji atau umroh nanti mudah-mudahan di sana setiap jam, setiap waktu 5 waktu sholat ada sholat jenazah. Jadi habis sholat duhur diumumkan as-sholatul jenazah. Jadi misalnya li salasati amwat untuk 3 orang. Jadi yang mati tidak hanya 1, 2, untuk 3 orang. Untuk 1 orang. Kalau biasanya sudah di akhir-akhir bagian akhir itu kalau sholat jenazah untuk 1 orang. Karena nggak disebutkan. Setiap kalau pas puncaknya haji bisa setiap sholat 5 waktu ada sholat jenazah. Jadi ini ilmu mungkin dalam satu waktu tidak bisa dilaksanakan karena atau sholat gerhana dan belajar sholat gerhana seperti apa pelajari. Kemudian kalau gerhana belas bahkan seumur hidupnya. Ini sampai 10 tahun ke depan misalnya nggak ada, berarti nggak menangi gerhana, nggak bisa diterapkan. Ya enggak apa-apa karena mencari ilmu itu wajib, maka yang wajib adalah yang aplikatif tadi, yang terkait dari kewajiban kita sholat 5 waktu. Bahkan ketika kita wajib zakat, ya kita harus belajar tentang tata cara zakat. Ketika kita sudah wajib haji, mau berangkat ini, ya harus wajib. Karena kalau tidak belajar maka tidak punya ilmunya, kalau tidak tahu ilmunya ibadahnya nggak sah. Gitu. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal ibadah tanpa didasari ilmu, a'maluhu mardudatun, amalnya tidak diterima, ditolak.
Makanya setiap orang mukmin harus alim. Wala yakunu musliman hatta aliman hatta yakuna aliman. Orang muslim itu harus alim. Jadi ada ya kasus mungkin orang sholat Idul Fitri ya, sholat Id, atau ya tadi bisa sholat sunnah itu sholat Id, itu kan takbirnya pinten rakaat pertama atau di rakaat pertama takbir berapa kali? 7 kali. Lah itu kan real, itu maksudnya nyata itu. Karena terlambat, ini imamnya sudah takbir, Allahu Akbar, dia datang. Baru kita takbir ini, Allahu Akbar, langsung ruku. Nanti itu ada di YouTube. Kejadian-kejadian aneh saat Lebaran. Ternyata tidak hanya satu orang, satu baris di belakang karena jauh udah gak kelihatan. Imam itu saking semangatnya, Allahu Akbar tertinggal. Ini takbir yang keberapa? Langsung ruku. Padahal atau juga tadi bisa sholat, dan ternyata pernah ada gitu, sholat jenazah. Sholat jenazah berapa takbir? 4. Makanya biasanya niatin usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin. Saya niat untuk sholat atas jenazah ini dengan 4 kali takbir, bukan arba'a rokaatin, 4 rokaat. Nah, ini ada yang di belakang itu takbir Allahu Akbar, mutu ekari langsung melayu mau begitu, Allahu Akbar, ruku. Dua ruku ya. Ini karena karena nggak alim, karena tidak tahu, bisa jadi nggak tahu tata cara sholat jenazah. Nah, makanya orang mukmin, orang Islam itu harus alim. Alim dalam hal yang dia kerjakan. Nah, makanya anak kecil sah sholatnya kalau di situ kan ada apa, syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu. Pasti di situ ada istilah apa, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dia sudah paham cara-cara sholat, dia paham cara-cara wudhu, paham, ngerti caranya wudhu, maka sah. Walaupun dia anak kecil belum balik. Jadi bukan syarat sahnya itu balik, bukan, tapi mumayyiz. Tapi kalau syarat wajib, lah itu ada yang wajibnya sholat itu ada balik. Tapi kalau syarat sah itu syaratnya mumayyiz. Mumayyiz artinya paham. Paham dengan apa yang mau dilakukan. Nah, kalau tidak paham, lihat orang wudu kok kayak ngeraup, biur. Mari langsung kaki. Oh, terakhir kaki. Tadi yang gini tadi dikira hanya dikira aja segera, sementara tiang ini baju ini kancingan ngeten. Berarti tidak wajib, tidak paham. Jadi ya tidak sah kalau misalnya tidak paham dengan tata cara satu ibadah. Makanya seorang muslim harus alim hatta yakuna aliman. Bukanlah seorang muslim kalau dia tidak alim. Utamanya dengan yang dilakukan. Wala yakunu aliman, dan tidaklah dia menjadi seorang yang alim hatta yakuna bil ilmi amilan. Nah ini, dan dia tidak disebut alim, tidak dikatakan tidaklah menjadi seorang yang alim, yang berilmu,
hatta yakuna bil ilmi, sehingga dia dengan ilmu itu amilan, mengamalkan. Nah sekarang tahu tata cara wudhu, membasuh wajah harus rata, batas tumbuh rambut, bawah janggut. Yang ngerti wudhu ini. Tapi kemudian tidak diamalkan, males. Akhirnya sini masih kering. Jadi wajahnya yang terbasuh hanya tengahnya saja gini. Nah ini ya kan tidak sah. Kemudian atau membasuh tangan masih nggak sampai siku. Kemudian diberitahu, ini nggak sampai sini. Aku wis ngerti lah bedanya apa. Mal farqu bainal alim wal jahil. Apa bedanya alim dengan bodoh yang tidak tahu kalau tidak dilakukan. Maka yang membedakan antara orang alim sebenarnya ya karena dia bisa mengamalkan. Wala yakunu aliman, tidaklah dia dikatakan alim, tidaklah dia menjadi orang yang alim hatta yakuna bil ilmi amilan, sehingga dia mengamalkan ilmunya. Diamalkan itu dilakoni, diterapkan. Tahu cara wudhu itu ya diterapkan, membasuh ini terutama wudhu, karena wudhu ini gerbangnya ibadah kita, termasuk syarat sahnya sholat. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya nggak sah. Jadi wudhu ini kelihatan sepele tapi bisa 10 ini, karena wudhu ini kalau tidak sah wudhunya, sholatnya tidak sah. Jadi membasuh wajah niku batasannya adalah tumbuhnya rambut. Kemudian kalau kanan kiri ini anak telinga ini, nah niki harus terbasuh bahkan ini. Kemudian bawahnya janggut. Buat tentang beriki, dielap gitu non. Nah sini nggak terbasuh, makanya harus diginikan. Bawahnya janggut terbasuh. Jadi batasan membasuh wajah itu tumbuh rambut, bawahnya janggut, kalau kanan kiri ini batas telinga ini. Jadi ini sudah dikasih batasan oleh Allah. Nah ini harus tersentuh ini. Makanya lah yang bagus digosok-gosok, wajahnya digosok-gosok. Karena ternyata di wajah kita ini banyak titik-titik akupuntur. Bahasanya ngaten. Kalau kita sentuh maka saraf kita jadi rileks, maka jadi fresh. Makanya orang wudhu pun cepat-cepat. Jadi penat-penat akan hilang dengan berwudhu. Sehingga wudhu kemudian nanti sholatnya bisa tenang. Nah, kalau anak-anak kecil kan wudhu cepak-cepak, gak dinikmati. Jadi wudhu itu biar digosok. Makanya ada doa-doanya. Jadi ada Imam Ghazali itu nulis doa-doa setiap basuhan. Ini supaya bisa dihayati, dinikmati wudhu kita ini. Karena wudhu itu sendiri sudah ibadah tersendiri. Ketika basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat di mana saat itu ada wajah yang bersih, berseri, ada yang hitam kelam kayak siliti dandang. Wah itu artinya. Jadi di situ ada yang wajah gini. Kalau yang berseri-seri, yang perempuan mungkin bersinar cantik, yang laki-laki ganteng gitu. Oh ini ahli wudhu ini. Wudhunya benar ini. Itu. Dan berdoa tadi itu, ya Allah putihkan wajahku pada hari di mana pada saat itu ada wajah yang bersih, berseri, ada yang hitam kelam. Dan seterusnya ketika basuh tangan kanan, ya Allah berikan catatan amalku dengan tangan kananku. Jangan dengan tangan kiriku. Atau dengan membelakangi. Begitu.
Sampai ketika membasuh kaki ada doanya, ya Allah tetapkan langkah kakiku ketika menyeberangi sirat, zaman saya kepleset ya Allah. Nah, jadi ada doanya. Dia dikatakan alim kalau dia mengamalkan ilmunya, ilmunya dilakukan. Nah kalau tahu kemudian tidak dilakoni kan ya. Terus apa bedanya? Bedanya yang alim dengan yang jahil kata. Wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Nah ini. Berikutnya wala yakunu bil ilmi amilan, dan tidaklah dia menjadi orang yang mengamalkan ilmunya hatta yakuna zahidan, sehingga dia menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu artinya tidak serakah, tidak tamak terhadap hal-hal kesenangan duniawi. Nah, jadi ada orang alim, pinter ilmunya sundul langit, kemudian kok serakah, ya kan? Orang alim tapi kok serakah, maka ini tidak alim. Kalau alim itu mengamalkan ilmunya, mestinya dia adalah orang yang zahid, tidak serakah, tidak tamak terhadap hal-hal duniawi. Nah, ini masih ada hadis ini karena ada 10 hal. Jadi ini bab 10 perkara. Jadi orang mukmin yang sebenarnya itu adalah orang mukmin yang mau menyambung silaturahim. Kemudian tidak terwujud silaturahim itu kalau dia tidak cinta damai, tidak senang berdamai. Berarti silaturahim itu nantang Lut ke sana kemari cari musuh. Kemudian tidaklah dia seorang muslim sehingga orang lain rasa aman dari gangguannya. Tidaklah dia seorang muslim sehingga dia orang yang berilmu, tahu dengan apa yang harus dilakukannya. Tidaklah dia disebut alim kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang itu dianggap tidak mengamalkan ilmunya kalau tidak zuhud. Kalau tamak berarti dia tidak, sama dengan yang tidak berilmu, karena dia tidak mengamalkan ilmunya tadi. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.